Perkenalkan, nama saya Nadia Aliatul Iza dari kelas NJ168 dengan NIM 240201020315. Hari ini saya akan menjelaskan terkait ekonomi digital di Indonesia untuk memenuhi ujian akhir semester ICT Literasi. Sesuai data yang saya dapat melalui We Are Social dan Hootsuite dalam laporan yang berjudul Digital 2023, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 212,9 juta atau sebesar 77% dari total populasi. Sesuai tabel yang tadi kita lihat, pertumbuhan pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan meskipun dengan laju yang sedikit lambat. Hal ini disebabkan oleh semakin tingginya penetrasi internet di daerah perkotaan, sementara di daerah pedesaan masih banyaknya infrastruktur terkait internet yang belum memadai. Pengembangan ekonomi digital bukan merupakan tujuan akhir, melainkan menjadinya sebuah instrumen strategis dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara menyeluruh. Peran perkembangan teknologi menjadikan perhatian utama kita semakin tertuju pada ekonomi digital. Ekonomi digital ini sendiri merupakan landasan penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Ekonomi digital tentunya akan membawa banyak peluang di berbagai sektor. Lalu, apa saja sih peluang yang didapatkan dari penerapan ekonomi digital di Indonesia? Ada 5 peluang utama yang akan saya bahas pada materi hari ini. Yang pertama, yaitu inovasi dan kewirausahaan digital. Ekonomi digital ini mendorong startup teknologi di sektor fintech, healthtech, edutech, dan e-commerce. Sektor e-commerce sendiri diperkirakan akan tumbuh dari 53 miliar US dollar menjadi 104 miliar US dollar pada tahun 2025. Kewirausahaan digital juga menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kontribusi terhadap PDB nasional. Yang kedua, ada efisiensi dan produktivitas. Digitalisasi proses bisnis seperti pembayaran online, pengelolaan keuangan dapat mengurangi biaya transaksi. Misalnya, sistem pembayaran pajak yang sebelumnya memerlukan banyak proses, kini dapat disederhanakan lebih sedikit. Seperti yang kita ketahui, saat ini DJP sedang memberlakukan Cortex pada sistem barunya. Hal ini diharapkan akan menciptakan efisiensi dalam melakukan proses terkait transaksi di bidang perpajakan. Lalu, pendidikan dan pelatihan dalam teknologi informasi akan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Peluang yang ketiga yaitu dukungan terhadap UMKM. Ekonomi digital memberikan peluang besar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang sering kita ketahui dengan UMKM. Untuk berkembangnya, mereka menggunakan platform digital sebagai marketplace dan media sosial. Mereka menjangkau pelanggan lebih luas dan mengelola operasional agar lebih efisien. Penggunaan teknologi juga memungkinkan mereka untuk menghemat biaya operasional dan meningkatkan daya saing. Peluang selanjutnya yaitu transformasi sektor ekonomi. Adopsi teknologi digital dalam berbagai sektor seperti manufaktur, pertanian, dan logistik dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar global. Hal ini mendukung transformasi ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Pembayaran digital diperkirakan tumbuh sebesar 2,5 kali lipat. Ini menunjukkan adanya peluang lebih besar dalam sektor keuangan digital yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Peluang yang terakhir yaitu peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur digital yang berkembang. Pembangunan infrastruktur digital yang terus berlangsung termasuk pengembangan jaringan 5G dan pusat data akan mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Dengan pembangunan infrastruktur ini, digital akan terus berlanjut. Lebih banyaknya masyarakat dapat mengakses internet dan layanan digital serta mendukung inklusivitas dalam ekonomi. Selain menimbulkan banyak peluang yang membawa prospek baik di perekonomian Indonesia, ekonomi digital tentunya harus dihadapi dengan berbagai tantangan yang ada.
Hari ini saya akan menjelaskan tentang 5 tantangan utama ekonomi digital di Indonesia. Tantangan pertama yang harus kita hadapi yaitu kesenjangan digital. Kesenjangan digital di Indonesia terlihat dari perbedaan akses dan kualitas infrastruktur digital di antara masyarakat yang ada di perkotaan dan pedesaan. Meskipun penetrasi internet populasi Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, namun masih banyak sekali di daerah terpencil masyarakat yang belum dapat menjangkau akses internet secara signifikan. Hal ini disebabkan karena kondisi geografis yang beragam dan kurangnya investasi dalam infrastruktur di luar kota-kota besar. Tantangan selanjutnya yaitu terkait keamanan cyber. Keamanan cyber menjadi salah satu tantangan utama yang meresahkan seluruh rakyat Indonesia. Ancaman seperti peretasan dan pencurian data semakin meningkat seiring dengan bertumbuhnya pengguna internet. Pengguna memerlukan jaminan bahwa data mereka aman saat bertransaksi online. Oleh karena itu, peningkatan langkah-langkah keamanan cyber sangat penting untuk membangun kepercayaan konsumen. Tantangan selanjutnya yaitu kurangnya SDM yang memadai. Ketersediaan SDM yang terampil dalam hal teknologi informasi masih menjadi masalah utama di Indonesia. SDM ini kurang memadai akibat minimnya literasi digital, di mana masyarakat di daerah kurang terpapar teknologi cenderung memiliki pemahaman yang rendah mengenai penggunaan internet dan teknologi digital. Program pelatihan dan pendidikan yang relevan harus ditingkatkan lagi untuk memenuhi kebutuhan pasar dan mempersiapkan tenaga kerja yang lebih terampil serta kompetitif. Tantangan keempat yaitu regulasi yang belum optimal. Regulasi yang ada saat ini seringkali tidak konsisten dan belum sepenuhnya mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Kebijakan yang adaptif dan inovatif diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan startup dan investasi di sektor digital. Tantangan yang terakhir yaitu perubahan budaya kerja. Transformasi menuju ekonomi digital juga membawa perubahan dalam budaya kerja. Banyak sekali perusahaan yang harus melakukan penyesuaian terhadap model kerja baru yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi digital. Hal ini menuntut semua pekerjanya dapat memiliki kemampuan dalam beradaptasi secara cepat terhadap teknologi dan melakukan kerjasama baik kepada seluruh bagian dalam perusahaan tersebut dengan cara yang sepertinya beda dengan sebelumnya. Jika kita mendengar tentang ekonomi digital, pastinya kita tidak asing dengan kata-kata e-commerce. Apa sih e-commerce itu? E-commerce adalah platform digital yang digunakan penggunanya untuk mengakses kegiatan berbelanja secara online. Apa saja sih e-commerce itu? E-commerce yang seperti kita ketahui kebanyakan ini ada banyak sekali jenisnya. Biasanya kita tahu pastinya tentang Shopee. Selanjutnya ada Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan lain sebagainya. Dengan adanya e-commerce ini sangatlah membantu masyarakat untuk melakukan pembelanjaan secara online karena kita tidak perlu datang ke toko untuk melihat atau bahkan melakukan pembandingan harga antara toko satu dan toko lainnya. Selain itu, pembayaran juga bisa dilakukan dalam berbagai transaksi atau bahkan kita bisa menggunakan COD atau yang sering kita ketahui cash on delivery. Dengan menggunakan e-commerce, kita tidak perlu jauh-jauh atau susah-susah datang ke toko offline. Kita tinggal duduk dan menunggu barang yang kita inginkan datang ke alamat yang kita tujukan. Selanjutnya, perkembangan e-commerce di Indonesia sangatlah pesat. Pada awal 2025 ini, diperkirakan nantinya Indonesia akan menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki transaksi pada e-commerce tertinggi. Lalu selain ada e-commerce, kita juga pastinya tidak asing dengan vintage. Apa sih vintage itu sendiri? Vintage adalah gabungan dari kata finansial dan teknologi, di mana teknologi digabungkan dengan keuangan. Semua jenis pembayaran yang sering kita ketahui seperti OVO, GoPay, Dana, Genius,
dan lain sebagainya merupakan bagian dari vintage. Semua fasilitas yang kita dapatkan melalui vintage dimaksimalkan untuk mempermudah proses transaksi yang kita ingin lakukan. Dengan kehadirannya perusahaan vintage pertama yaitu Zopa di Inggris, perusahaan vintage ini menjalankan kegiatan usaha pinjam-meminjam atau peer-to-peer lending, dan sejak saat itu bermuncullah perusahaan vintage-vintage lainnya. Tahun 2016, perusahaan vintage hanya berjumlah 6 perusahaan. Selanjutnya, pada tahun 2022, pada bulan Mei mencapai 52 perusahaan, dan mereka semua tergabung dalam satu komunitas vintage bernama Asosiasi Vintage Indonesia atau yang sering kita ketahui dengan AVTEC. Vintage ini sendiri akan terus berkembang untuk membantu pemerintah menerapkan regulasi dan industri dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya, kita akan membahas salah satu startup vintage yang sudah berkembang sangat pesat di Indonesia, yaitu OVO. OVO diluncurkan pada tanggal 25 September 2017 oleh PT Visionet Internasional, anak perusahaan dari Grup Lipo. OVO ini awalnya dirancang sebagai platform loyalitas yang memberikan poin bagi pelanggan yang berbelanja di jaringan Grup Lipo, seperti Matahari Department Store dan Hypermart. Selanjutnya, pada bulan Desember di 2017 ini, Tokyo Century Corporation melakukan investasi sebesar 116 US dollar untuk mengakuisisi 20% saham OVO. Hal ini menjadi langkah awal yang memperkuat posisi OVO di pasar global. Pada tahun 2018, OVO menjalin kemitraan dengan Grab dan beberapa perusahaan lainnya. Kerjasama ini membantu OVO memperluas jangkauan layanannya dan meningkatkan jumlah penggunanya. Dengan kegigihan yang dimiliki oleh OVO, pada tahun 2019, OVO berhasil mencapai valuasi sebesar 2,9 miliar US dollar setelah mendapatkan investasi dari Tokopedia. Hal ini menjadikan OVO sebagai unicorn teknologi finansial pertama di Indonesia pada bulan Oktober 2019. Lalu pada 2021, Grab mengakuisisi hampir 90% sahamnya di OVO yang diambil dari Tokopedia serta Lipo Group. Pada September 2023, OVO telah tersedia di seluruh 600 kota dan kabupaten di Indonesia dengan total pengguna mencapai 115 juta perangkat. OVO terus berinovasi dan memperluas layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam solusi pembayaran yang tepat, praktis, dan aman. Sejarahnya yang kaya mencerminkan pertumbuhan pesat dalam ekosistem vintage di Indonesia. Setelah membahas perkembangan dari OVO sendiri yang begitu pesat, apa aja sih sebenarnya yang menjadikan OVO ini lebih menonjol dibandingkan pilihan vintage lainnya? Yang pertama yaitu ada fitur yang beragam. OVO menawarkan berbagai fitur seperti pembayaran di berbagai merchant, cashback, dan program loyalitas yang menarik bagi penggunanya. Lalu, ada kemudahan transaksi yang juga ditawarkan. Dengan banyaknya merchant yang bekerja sama, OVO memudahkan penggunanya melakukan transaksi di berbagai tempat, mulai dari restoran hingga pusat perbelanjaan. Lalu selanjutnya ada edukasi dan sosialisasi. OVO ini sendiri aktif memberikan edukasi kepada pengguna dan merchant tentang cara menggunakan layanan mereka serta manfaat dari pembayaran digital. Ini termasuk dukungan terhadap inisiatif Bank Indonesia untuk mempercepat penetrasi ekonomi digital di kalangan UMKM. Sebagai bagian dari Lipo Group, OVO mendapatkan dukungan dari jaringan yang luas, membantu memperkuat posisinya di pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya terkait ekonomi digital. Apabila ada kesalahan dan salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.